Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera saya ucapkan untuk kita semua. Saya Fadia Kamila Hanum, salah satu mahasiswi dari Universitas Said Jakarta, Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan, Prodi Teknologi Pangan. Pada video ini saya akan membacakan 3 pidato. Pidato yang pertama, saya akan membahas tentang pendidikan di era globalisasi. Sedangkan pada video kedua, saya akan membahas tentang kesehatan mata, mengingat di masa pandemi ini hampir semua kegiatan dilakukan secara online. Dan pada video terakhir, saya akan membahas tentang kesehatan mental. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam kebahagiaan bagi kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpah rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada pagi ini dalam keadaan yang sehat. Mungkin sudah banyak di antara hadirin yang paham mengenai pengertian globalisasi, atau mungkin masih ada yang belum memahaminya. Saya akan sedikit mengajak hadirin semua untuk mengingat kembali beberapa pola hidup yang mengakibatkan globalisasi. Apa pengaruhnya bagi kita semua dan bagaimana kita menghadapinya? Globalisasi berasal dari kata global yang memiliki arti menyeluruh. Globalisasi berarti proses penyebaran unsur-unsur baru yang mencakup informasi dari seluruh dunia melalui media cetak atau elektronik. Globalisasi mempunyai pengaruh yang hampir meliputi semua aspek lini kehidupan. Misalnya dalam bidang transportasi, ada begitu banyak kendaraan yang dapat kita jumpai di jalan raya setiap harinya. Transportasi ini membuat orang lebih mudah untuk melakukan aktivitas maupun pekerjaannya. Tentu berbanding terbalik dengan zaman dahulu. Untuk ke suatu tempat yang diinginkan, seseorang harus rela menempuh perjalanan dengan jalan kaki. Selain transportasi, sistem telekomunikasi juga mempunyai dampak global dalam aspek kehidupan. Sebagai contohnya adalah handphone. Zaman canggih seperti sekarang ini, handphone nampaknya sudah tidak dapat dipisahkan lagi dengan kehidupan kita. Internet adalah salah satu contoh lain dari pengaruh globalisasi. Baik yang sudah tua maupun yang muda, semua berlomba untuk menggunakannya. Bahkan tidak sedikit dari generasi muda yang bisa menemukan penemuan terbaru hanya melalui internet. Dampak globalisasi juga berpengaruh dunia kuliner di Indonesia. Perlahan namun pasti, masyarakat kita sudah dapat menerima makanan-makanan yang berasal dari luar negeri. Salah satunya adalah pizza. Aspek berikutnya adalah fashion. Tampak jelas sekali berbagai jenis pakaian yang booming di luar negeri secara segera diikuti masyarakat kita. Bidang lain yang tidak kalah heboh adalah olahraga. Kita sekarang sudah bisa menyaksikan melalui channel televisi yang menyiarkan secara langsung pertandingan olahraga dimanapun berada. Begitu banyak aspek yang mampu dipengaruhi globalisasi. Hal ini jelas terbukti bahwa setiap masyarakat mampu merasakan pengaruhnya. Beberapa aspek yang telah dijelaskan di atas menandakan bahwa pengaruh global sudah hampir merasuk seluruh lini aspek kehidupan. Semua orang tentunya merasakan pengaruh yang terjadi akibat globalisasi. Untuk itu, sebagai masyarakat, kita harus bisa memilah dan memilih globalisasi ini dengan hanya mengambil manfaat baiknya saja. Sehingga budaya dari manapun yang akan masuk ke Indonesia dapat terfilter dengan baik. Apabila hal ini dapat dilakukan oleh semua masyarakat, maka ciri khas kearifan budaya Nusantara ini akan dapat dijaga dan dipertahankan dengan baik. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Harapan kita bersama, semoga pengaruh globalisasi ini tidak akan merusak keutuhan kita berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan untuk kita semua. Pada hari ini saya akan menyampaikan sedikit pidato yang membahas mengenai kesehatan. Semua manusia pasti ingin sehat. Semua manusia pasti ingin memiliki umur yang panjang. Harus dijaga dari semua bagian di dalam tubuh, baik yang terlihat maupun tidak. Dampak buruknya akan sama saja terasa. Memang tidak cepat, namun perlahan dampak itu akan terasa bagi tubuh. Ini kesehatan yang saya akan bahas adalah tentang mata.
Mata merupakan organ penting di mana mata adalah organ yang kita gunakan untuk melihat berbagai macam di dunia ini. Sebagai jendela dunia, mata adalah organ yang harus dijaga kesehatannya. Masa kini, kesehatan mata mulai jarang diperhatikan masyarakat. Kerusakan mata mulai banyak dialami manusia, bahkan anak di bawah umur. Salah satu contohnya, ketika memainkan gadget yang minim cahaya, biasanya ini terjadi pada kisaran umur 15-20 tahun. Hal ini harus dihindari mengingat cahaya dari gadget yang lumayan berbahaya. Cahaya biru yang memantul dari gadget akan berdampak buruk pada mata jika dilakukan ketika dalam keadaan gelap. Mata yang dalam keadaan tidak siap menerima cahaya akan menyesuaikan pandangan dengan cahaya yang diterima. Salah satu contohnya, ketika memainkan gadget yang minim cahaya, biasanya ini terjadi pada kisaran umur 15-20 tahun. Hal ini harus dihindari mengingat cahaya dari gadget yang lumayan berbahaya. Cahaya biru yang memantul dari gadget akan berdampak buruk pada mata jika dilakukan ketika dalam keadaan gelap. Mata yang dalam keadaan tidak siap menerima cahaya akan menyesuaikan pandangan dengan cahaya yang diterima. Jika hal ini terus berulang, maka akan terjadi kerusakan mata seperti silinder ataupun rabun mata. Bukan tanpa sebab, mata seharusnya akan bersifat elastis ketika menerima cahaya. Namun, hal ini dapat berkurang seiring dengan penjagaan mata yang minim. Selain itu, kerusakan mata juga dapat dikarenakan oleh polusi. Hal ini sudah umum terjadi di Indonesia mengingat kadar polusinya yang lumayan tinggi. Polusi dapat menyebabkan mata berair dan gatal serta kemerahan. Jika dianggap remeh dan hanya dilakukan pengusapan mata ketika gatal, maka debu yang menempel dapat merusak kornea mata. Kerusakan yang dapat terjadi pada mata adalah kebutaan. Hal ini cukup parah mengingat banyaknya masyarakat yang menganggap enteng masalah ini. Seharusnya dilakukan perawatan khusus pada mata pada beberapa kali dalam seminggu. Seperti pencucian mata dengan obat khusus mata ataupun memeriksanya pada dokter mata. Hal ini haruslah rutin dilakukan karena mata adalah organ yang rawan akan kerusakan, sehingga memerlukan perhatian khusus. Kurangi juga penggunaan gadget dan membaca dalam cahaya minim. Ini merupakan pencegahan agar mata dapat mempertahankan keelastisannya dalam menerima cahaya, sehingga dapat berfungsi dengan baik. Selamat pagi, salam sejahtera saya ucapkan untuk kita semua. Pagi ini kita akan membahas tentang kesehatan mental, terutama pada remaja. Tentu saja hal ini masih terdengar asing karena pembahasan ini belum umum di telinga masyarakat. Padahal hal ini lumayan penting untuk kita para remaja. Remaja yang sedang mengalami proses pengalihan dari fase anak-anak menuju dewasa akan mengalami banyak perubahan. Perubahan tersebut dapat berupa fisik, hormon, perilaku kognitif, emosi, dan kecerdasan. Sebenarnya masalah ini akan mudah diatasi jika remaja dan lingkungan sekitar menyadari beberapa perubahan yang terjadi pada remaja tersebut. Beberapa perubahan begitu terlihat pada remaja yang memiliki masalah mental, seperti perubahan mood, antisosial, penurunan nilai akademis, berubahnya intensitas makan, perubahan jam tidur, hilangnya minat pada diri, mudah marah, dan lain sebagainya. Penyebab ini merupakan penyebab umum yang mudah terlihat. Beberapa tempat sudah menyediakan konsultasi psikologi online, sehingga para remaja yang mengalami masalah ataupun gangguan kecemasan berlebihan dapat berkonsultasi secara aman serta tidak perlu malu. Hindari kekerasan dan pertikaian pada teman, perbanyak ibadah, perluas hobi, memiliki kehidupan sosial yang baik, memiliki partner atau keluarga yang bersedia membantu jika mengalami masalah. Saya rasa cukup sekian pidato pada pagi hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Berikut penyampaian 3 pidato dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.